Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zikri Arif Rahman dengan NIM 18071134146, salah satu mahasiswa dari jurusan Teknik Mesin Prodi S1 Universitas Riau, ingin mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama kurang lebih 1 bulan di PLTA Meninjau. Selama melaksanakan kerja praktek di PLTA Meninjau, saya mengangkat sebuah laporan yang berjudul Analisa kerusakan UN atau onloader pada sistem minyak tekan PLTA Meninjau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 8 poin. Poin pertama yaitu profil perusahaan, yang kedua tujuan pelaksanaan, 3 rumusan masalah, 4 batasan masalah, 5 data teknis dan non-teknis PLTA Meninjau, 6 landasan teori, 7 pembahasan, dan terakhir 8 adalah kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah dari PLTA Meninjau. Yang pertama, PLTA Meninjau ini berada di sebelah barat daya Danau Meninjau. Tepatnya yaitu pada Jalan Raya Lubuk Basung, Meninjau, kilometer 8, Lubuk Sao, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, rencana pembangunan PLTA Meninjau ini sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda dan juga pada zaman Jepang. Akan tetapi, realisasi dari perencanaan tersebut baru dilakukan sekitar tahun 1965. Dan yang ketiga, pada tahun 1967, seorang yang bernama Lehma Yerir mengadakan studi menyeluruh terhadap masalah pembangunan pembangkit tenaga listrik yang berada di Meninjau. Lalu, pada tahun 1975, penelitian terakhir yang dilakukan oleh pihak PLN Pembangunan 2 atau disebut dengan P. Kitring, Sumbar Riau, yang saat itu dikepalai oleh Bapak Insinyur Januar Muin. Lalu, pada tahun 1977, pihak PLN melakukan pembangunan proyek PLTA Meninjau. Pada saat melakukan pembangunan ini, pihak PLN mengutus seorang yang bernama Zurich, yang berasal dari Switzerland, dan Nippon Koei yang berasal dari Jepang. Selanjutnya, penyelesaian proyek tersebut dilaksanakan berdasarkan 4 tahap pemasangan turbin dan juga generator, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tahapan turbin untuk unit 4 pada tanggal 13 September 1983. Tahapan kedua turbin unit 2, tanggal 2 Oktober 1983. Tahapan ketiga untuk turbin unit 3 pada tanggal 13 Oktober 1983. Tahapan keempat untuk turbin unit 1 pada tanggal 13 November 1983. Pada 4 tahap ini, tahapan pertama itu bukanlah turbin unit 4, akan tapi dimulai dengan turbin unit 4, unit 2, unit 3, dan unit 1. Unit 4 lah yang pertama dibuat, lalu terakhir unit 1. Nomor 2, peresmian PLTA Meninjau dilaksanakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 28 Desember 1983, di mana pada saat itu PLTA Meninjau berada di bawah pengawasan dan operasional PLN Wilayah 3 Sumbar Riau. PLTA Meninjau ini terdiri atas 4 buah turbin, 4 buah dan juga 4 buah generator, di mana setiap turbin ataupun generator itu menghasilkan daya sebesar 17 MW. Jika ditotalkan, maka PLTA Meninjau ini menghasilkan daya sebesar 68 MW. Selanjutnya, merupakan visi dan misi dari perusahaan, ataupun visi misi dari PLTA Meninjau. Visi dari PLTA Meninjau ini menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan jadi pilihan pertama pelanggan untuk solusi energi. Misinya terbagi atas 4. Yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dan ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, serta menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Lalu, moto dari PLTA Meninjau ini adalah listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan laporan selama saya kerja praktik di PLTA Meninjau. Tujuan saya terdiri atas 3.
Yang pertama adalah mengetahui bagaimana proses konversi energi yang ada pada PLTA meninjau. Yang kedua, mengetahui prinsip kerja dari sistem minyak tekan. Serta yang ketiga, mengetahui kerusakan pada UN atau onloader. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah juga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagaimana proses konversi energi pada PLTA meninjau. Yang kedua, bagaimana prinsip kerja sistem minyak tekan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa kerusakan yang terjadi pada UN onloader. Selanjutnya, batasan masalah. Yang terbagi atas 2. Yang pertama, sistem minyak tekan. Dan yang kedua, kerusakan pada UN onloader di PLTA meninjau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data teknis dan non-teknis yang berada di PLTA meninjau. Yang pertama, yaitu danau meninjau. Danau meninjau ini merupakan sisa dari kawasan Gunung Api Purbas Tinjau, ataupun disebut dengan Gunung Api Serato, serta atau juga dibilang gunung api berbentuk kerucut. Sekitaran danau meninjau ini dikelilingi dengan adanya bukit-bukit dan juga lembah. Bukit-bukit ini memiliki ketinggian sekitaran 800 meter. Danau meninjau ini juga dijadikan sebagai, selain dijadikan sebagai untuk menghasilkan energi listrik yang dimanfaatkan oleh PLTA, juga dijadikan sebagai salah satunya tempat wisata dan juga sebagai tempat untuk sebagai mata pencaharian dari masyarakat setempat, itu dengan cara berkeramba atau ternak ikan. Selanjutnya, mengenai data-data dari danau meninjau. Yang pertama yaitu luas daerah curahan hujan sekitar 235 km persegi. Luas danau meninjau itu 94 km persegi. Lalu elevasi air tertingginya adalah 464 mdpl serta elevasi air terendahnya 461,5 mdpl. Kan tetapi jika danau meninjau ini mengalami elevasi air tertingginya di atas sudah ketentuan dan juga di bawah dari elevasi air terendah, maka danau meninjau itu tidak sangat produktif untuk penggunaannya bagi PLTA meninjau ataupun sebagai sumber dari untuk memutar turbin nantinya. Lalu selanjutnya nomor 2, bendungan. Bendungan atau disebut dengan dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air untuk menjadi waduk, danau ataupun tempat rekreasi. Lalu data-data dari bendungan air ini memiliki tinggi 2 meter, lebar masing-masing bendungan ini adalah 60 meter, panjang puncak totalnya adalah 6 meter, elevasi dasarnya yaitu 462 mdpl, serta tinggi air maksimumnya 464 mdpl. Selanjutnya yang ketiga merupakan weir. Weir ini berfungsi untuk menaikkan muka air yang terdapat di danau meninjau. Jadi jika danau meninjau mengalami kekurangan ketinggian permukaan, maka weir inilah berfungsi untuk menaikkan danau meninjau supaya ketinggian elevasi danau meninjau ini cukup untuk disalurkan ke gedung pembangkitnya atau nanti airnya akan menuju turbin atau generator. Lalu data-data weir ini terbagi atas 4. Tipe yang digunakan weir. Tipe weir yang digunakan PLTA meninjau ini adalah flat gate. Lalu tingginya 2,5 meter, sedangkan lebar dari weir 2 kali 3,5 meter. Elevasi dasarnya yaitu 462 mdpl. Selanjutnya yang keempat, intake. Intake ini berfungsi untuk mengatur banyaknya air yang masuk ke saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Maksud dari mencegah masuknya benda-benda padat ini adalah untuk mencegah air itu adanya seperti sampah-sampah yang akan menyebabkan kerusakan jika air ini langsung menabrak turbin. Benda-benda keras itulah akan mengakibatkan kerusakan pada turbin. Maka dari itu intake ini sangat dibutuhkan. Lalu intake ini memiliki 4 data, yaitu yang pertama tipenya. Tipe dari intake yang digunakan PLTA meninjau adalah roller gate, sedangkan tingginya 3,4 meter, lebar dari intake 2,4 meter, lalu elevasi dasarnya 453,75 mdpl. Selanjutnya yang kelima, terowongan pipa pesat. Terowongan pipa pesat ini yang digunakan untuk mengalirkan air ke turbin dengan kemiringan 60 derajat. Lalu data-data dari terowongan pipa pesat ini atau disebut dengan pipa penstock, yaitu pipa yang mengubah air itu menjadi memiliki kecepatan. Lalu data-data yang pertama adalah diameter dari hydrous tunnel ataupun pipa yang hydrous tunnel ini pipa yang berawal dari
intake menuju ke sebelum masuk penstock ataupun pipa pesat. Diameter dari hydrous tunnel ini adalah 3,4 meter, sedangkan panjang dari pipa ini 4,3 km. Lalu diameter pipa pesat atau penstock sebesar 2,7 meter, dan panjang pipa pesat itu adalah 584 meter. Sudut kemiringan pipa pesat itu adalah 60 derajat. Lalu manifold dari terowongan pipa pesat ini menggunakan stiliner. Selanjutnya yang keenam, tile dress. Tile dress ini adalah merupakan sisa pembuangan air sesudah memutar turbin. Akhirnya dialirkan ke Sungai Batang Antokan. Data dari tile dress ini memiliki ukuran 2 ini berarti weir ini memiliki 2 buah terowongan ataupun tempat 2 jalur pembuangan. Yang besarnya salah satunya adalah 2,8 kali 3,3 meter. Dan panjang seluruhan dari tile dress ini adalah 350 meter. Jadi tile dress ini merupakan tempat penampung jika airnya sudah memutar turbin, maka air yang sudah digunakan untuk memutar turbin tersebut dialirkan menuju tile dress atau disebut dengan ke Sungai Batang Antokan. Lalu yang ketujuh merupakan gedung pembangkit. Gedung pembangkit atau disebut dengan powerhouse merupakan berada di Lubuk Sao, Jalan Lubuk Basung, Meninjau kilometer 8. Di mana tipe ini merupakan menggunakan semi underground, panjangnya 56 meter, lebarnya 28 meter, dan tinggi dari gedung pembangkit ini adalah 45 meter. Selanjutnya, turbin. Turbin yang digunakan pada PLTA Meninjau ini merupakan komponen utama penggerak untuk mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin ini merupakan energi gerak. Lalu, data turbin ini terbagi atas 7 buah. Yang pertama adalah tipe dari turbin ini adalah VF-IRS dengan merek Toshiba. Kapasitas yang terpasang adalah sebesar 17.500 kW. Serial numbernya adalah 36011075 dengan red head 210,1 meter. Max head efisiennya adalah 226 meter. Lalu debit air maksimumnya 9,54 meter pangkat 3. Lalu data teknis dan non-teknis terakhir yaitu generator. Generator ini sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Jadi sebelum menuju generator, air yang sudah memutar turbin, maka dari perputaran turbin itulah yaitu energi gerak ataupun mekanik, maka akan diubah menjadi energi listrik melalui generator. Tipe yang digunakan generator ini adalah VF-IRS, frekuensinya sebesar 50 Hz, dan kapasitas terpasang 4 kali 17 MW, yaitu salah satu generator itu menghasilkan daya 17 MW. Output yang dihasilkannya itu adalah satu generator itu menghasilkan 21,5 MVA, lalu per faktornya 0,79%, dan kecepatan 600 rpm, voltage-nya sebesar 10 kV, hubungan gulungan yaitu double star, perbandingan short circuit-nya 1,15, tekanan oli penggeraknya 110 kg per cm², lalu tekanan udara penggeraknya 12 sampai 18 kg per cm². Lalu pendingin udaranya yaitu 1.300 liter. Kelas isolasinya merupakan kelas B. Lalu arus yang digunakan pada generator ini sebesar 2.150 ampere. Selanjutnya, proses pembangkitan energi di PLTA Meninjau. Secara ringkas, proses pembangkitan energi meninjau ini terjadi berawal dari energi potensial yang berada pada PLTA Meninjau. Kemudian air masuk ke dalam tunnel. Setelah itu menuju ke pipa penstock, ataupun pipa kemiringan ataupun pipa pesat. Pada pipa penstock ini, energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik karena adanya memiliki kecepatan. Sebab pipa penstock ini memiliki kemiringan 60 derajat. Tekanan air yang akan disamakan dulu dengan penstock melalui pipa bypass. Setelah itu air akan menuju turbin. Kemudian air menghantam turbin karena terjadinya perubahan energi kinetik menjadi energi mekanik ataupun energi gerak, sebab putaran turbin itu sebesar 6.000 rpm. Supaya lebih jelasnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembangkitan energi di PLTA Meninjau ini melalui gambar berikut. Yang pertama yaitu melalui danau meninjau. Pada danau meninjau ini kita memiliki energi potensial, di mana energi potensial ini memiliki rumus MGH, yaitu massa kali gravitasi dan ketinggian. Danau meninjau ini memiliki ketinggian. Lalu, danau meninjau memiliki energi potensial ini akan dialirkan menuju hydrous tunnel. Akan tetapi,
Sebelum itu dia akan masuk melalui intake, di mana intake ini berfungsi untuk menyaring air untuk menghindari dari sampah-sampah yang akan masuk ke pipa ataupun dari benda-benda padat lainnya yang akan mempengaruhi air tersebut. Lalu air tersebut masuk ke hydrous tunnel, lalu hydrous tunnel ini akan langsung masuk ke pipa penstock yang sudah dibagi sebagai 4 buah untuk menuju ke 4 turbin. Sebelum menuju ke pipa penstock, kita air tersebut terlebih dahulu melalui surge tangki. Surge tangki ini merupakan untuk pelindung pipa apabila terjadinya tekanan kejut akibat air yang dari penstock itu masuk ke inlet valve. Lalu air yang dari penstock itu masuk ke inlet valve sebelum ke turbin. Akan tetapi air yang datang dari pipa penstock itu sebelum menuju turbin yang sudah juga masuk ke inlet valve atau katup inlet disamakan dulu tekanannya itu oleh katup bypass ataupun bypass valve. Jadi bypass valve ini berguna untuk menyamakan tekanan air yang datang dari penstock untuk diterima oleh turbin, supaya tidak air yang menghantam itu tidak merusak turbin. Kan tapi air yang datang dari pipa penstock ini apabila inlet valve-nya tertutup seketika itu akan menyebabkan tekanan kejut yang akan menyebabkan pipa-pipa hydrous tunnelnya atau pipa penstocknya akan mengalami kerusakan. Maka dari itulah adanya surge tank. Lalu air yang masuk ke turbin. Air yang menuju turbin itu akan menghasilkan energi mekanik, yaitu energi gerak. Maka turbin itu akan bergerak dengan kecepatan dan 1000 rpm. Lalu turbin itu akan menggerakkan sebuah generator dengan rotornya. Lalu maka generator itu akan menghasilkan energi listrik. Akan tetapi generator itu sudah menghasilkan energi listrik. Akan tetapi generator itu tidak menghasilkan GGL ataupun disebut dengan gaya gerak listrik. Lalu untuk menghasilkan gaya gerak listrik dari generator tersebut kita menggunakan AC exciter. Lalu setelah itu air yang sudah menuju turbin akan dialirkan langsung ke draft tube atau disebut dengan pipa bebas. Lalu dari draft tube itu air akan dialirkan ke tail dress atau tempat pembuangan atau disebut dengan batang antokan yang tadi. Selanjutnya meteorologi. Meteorologi pada laporan saya ini terlihat jelas dengan pada gambar berikut. Yang pertama itu kita memulai misalnya kita memulai kerja praktek, lalu kita berorientasi ataupun studi literatur. Kita mengetahui awal-awal dasarnya, basic-basicnya, ataupun kita studi literatur bagaimanakah proses dari PLTA meninjau tersebut. Lalu kita identifikasi masalah, apakah ada masalah yang terjadi pada PLTA meninjau selama kita kerja praktek. Lalu kita diskusikan dengan pembimbing kerja praktek tersebut. Lalu kita olah data dari selama saya kerja praktek ini, saya mendapatkan mengenai data unloader. Lalu saya melakukan pengolahan data dari unloader. Lalu jika adanya masalah dari unloader tersebut, kita akan melakukan diskusi lagi pembimbing KP atau kita melakukan perbaikan. Lalu kita pengolahan data dari unloader. Jika tidak ada masalah lagi dan semuanya sudah dalam kondisi baik, kita akan melakukan pembahasan dan analisis. Lalu kita akan melakukan pembuatan dari laporan tersebut. Maka selesailah hasil dari meteorologi dari laporan saya ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana landasan teori. Landasan teori saya mengambil 3 poin. Yang pertama yaitu deskripsi sistem minyak tekan, yang kedua pressure switch, yang ketiga adalah pemeliharaan. Yang pertama, deskripsi dari sistem minyak tekan ini. Tampak pada gambar yang di sebelah kanan ini merupakan something dari setiap turbin. Something ini terbagi atas 2 di setiap turbinnya. Jadi jika ditotalkan, something yang berada pada PLTA meninjau ini berjumlah 8. Di mana setiap turbin memiliki 2 buah something yang dinamakan something A dan something B. Lalu, apa itu sistem minyak tekan? Sistem minyak tekan itu adalah adanya minyak yang memiliki tekanan antara 2 fluida yang saling memadatkan. Yaitu, minyak itu terdiri atas oli dan udara. Lalu, setiap turbin ini memiliki 1 press tank. Lalu prinsip kerja dari sistem minyak tekan ini itu berawal dari something, lalu menuju ke unloader, akan tetapi dipompa melalui gear pump ataupun pompa roda gigi, lalu diteruskan ke unloading valve, di mana untuk mengatur tekanan oli yang dipompakan tersebut, disitulah ada juga komponen pada bagian unloader itu dinamakan dengan pilot valve untuk mengatur tekanan tersebut. Selanjutnya, fungsi utama dari sistem minyak tekan terbagi atas 3. Yang pertama itu menggerakkan servo motor untuk wet fan.
di mana guide fan ini yang terletak di bawah turbin untuk membantu perputaran turbin tersebut. Yang kedua, menggerakkan servo motor untuk turbin inlet valve ataupun katup inlet turbin. Yang ketiga, menggerakkan brake rotor generator ataupun untuk menggerakkan pengereman pada rotor dari generator. Selanjutnya, peralatan yang mendukung sistem udara tekan, minyak tekan ini terbagi atas 7. Yang pertama adalah kompresor. Kompresor ini sistem kerjanya adalah mengumpulkan udara atmosfer ataupun udara dari luar untuk diubah menjadi udara yang memiliki tekanan sesuai yang kita inginkan. Lalu, yang kedua adalah disebut dengan air atau oil pressure tank. Yang ketiga, servo motor untuk katup turbin inlet. Yang keempat, servo motor untuk guide fan. Yang kelima, governor oil pump, turbin governor, dan terakhir adalah brake jack generator. Selanjutnya, sistem minyak tekan. Fungsi minyak tekan pada sistem udara tekan minyak tekan yaitu menyuplai minyak untuk high pressure pump. Yang kedua, menyuplai minyak untuk brake rotor generator. Dan ketiga, menyuplai minyak ke air atau oil pressure tank. Dan tampak pada gambar sebelah kanannya ini, tampak pada gambar di bagian bawah ini merupakan dua buah something dari setiap turbin tersebut. Nah, sebelah kiri something A dan sebelah kanan adalah something B. Pada something A ini, di atasnya lalu menuju gear pump yang bulat dua buah tersebut, lalu menuju ke unloader. Dari unloader itulah kita mengatur tekanannya apakah 24 sampai 26 bar ataupun lebih dan ataupun kurang. Lalu akan menuju ke press tank ataupun pressure tank. Selanjutnya, teori mengenai gear pump ataupun pompa roda gigi. Pompa roda gigi ini terbagi atas 2. Yang pertama adalah internal gear pump. Internal gear pump ini bekerja dengan memanfaatkan roda gigi dalam yang biasanya menghubungkan dengan penggerak dan roda gigi luar yang biasanya bertindak sebagai idler. Dan tampak pada gambar di bawah berikut, di bawah internal gear pump. Pada gambar ini merupakan internal gear pump, di mana ada bagian-bagiannya sebagai berikut. Ada yang bagian suction, discharge, casing, idler, rotor, dan crescent. Casing ini merupakan pelindung dari roda gigi tersebut. Suction ini merupakan tempat datangnya oli dari something. Lalu rotor ini yang dinamakan dengan rotor itu merupakan roda gigi yang besar pada internal gear pump ini. Lalu idler merupakan roda gigi yang berukuran kecil. Dan dua buah roda gigi yang besar dan kecil inilah yang untuk menghisap ataupun menarik oli ataupun minyak tekan yang datang dari something untuk masuk ke bagian discharge. Akan tetapi untuk membagi oli tersebut, makanya itulah fungsi dari crescent untuk membagi oli yang masuk dari suction yang sudah dihisap oleh idler dan rotor untuk diteruskan ke discharge. Lalu gear pump yang kedua adalah external gear pump. Sama dengan pompa roda gigi internal, pompa roda gigi eksternal ini menggunakan dua buah roda gigi sebagai komponen utamanya. Yang membedakan itu, kedua roda gigi ini dipasang sejajar. Dan roda gigi penggerak ini tidak berada dalam roda gigi yang digerakkan. Tampak pada gambar di bawah ini, ada bagian inflow, suction chamber, impulse chamber, dan outflow. Inflow ini merupakan tempat masuknya aliran ataupun cairan, di mana roda gigi dari external gear pump ini dipasang sejajar dan sama besar, akan tetapi dua buah roda gigi yang dipasang sejajar ini berputar berlawanan arah. Ada yang searah jarum jam ataupun CW, ataupun berlawanan arah jarum jam ataupun disebut dengan CCW. Perputaran roda gigi yang berlawanan ini berguna untuk menarik aliran tersebut ataupun menghisap supaya masuk ke aliran outflow ataupun tempat aliran untuk keluar. Lalu selanjutnya merupakan unloader valve ataupun katup unloader. Yang pertama merupakan unloader. Pada unloader ini adanya proses unloading valve yang dapat mengalirkan semua aliran oli pompa pada kondisi maksimum relief pressure. Kondisi maksimum ini adalah pada tekanan 26 bar. Sedangkan unloader pada tekanan 26 bar. Di mana unloader ini kondisinya katup yang terbuka karena di saat oli level rendah di pressure tank. Dan pegas itu menekan piston sehingga oli yang ditekan pompa akan langsung mengalir ke press tank. Pada gambar unloader yang di bawah tersebut, tampak adanya pump flow. Pump flow itu adalah merupakan aliran pompa yang oli tersebut datang dari something, langsung menuju ke atas, sedangkan pada bagian unloading valve orifice dan unloading valve tersebut mengalami adanya tertutup, dan pegas itu menekan ke bawah. Lalu, oli itu tidak akan pernah masuk ke pilot valve, di mana pilot valve itu juga menekan ke bawah
oleh spring-springnya ataupun pegas-pegasnya. Maka oli tersebut akan langsung saja mengalir ke something kembali. Berbeda halnya dengan onloader. Jadi pas onloader pada tekanan 24 bar, itu pada onloader, pada dari awal pump flow ataupun pipa aliran yang membawa oli tersebut langsung naik ke atas menuju unloading valve, itu tuh adanya tempat terbuka karena spring itu menarik ke atas dan menyebabkan oli itu kan masuk ke dalam. Begitu juga halnya dengan pilot valve atau juga pilot valve ini disebut sebagai otaknya dari unloader. Kenapa disebut otak? Karena pilot valve ini untuk mengatur tekanan oli tersebut, apakah dia 24 sampai 26 bar ataupun tidak, ataupun berlebih dari 26 ataupun berkurang dari 24 bar. Lalu oli yang itu masuk ke atas, lalu oli itu akan langsung mengalir ke press tank ataupun pressure tank. Begitulah beda dari onloader dan unloader. Selanjutnya adalah pressure switch. Pressure switch ini adalah komponen pneumatik yang dapat menyambung dan memutus arus listrik berdasarkan nilai tekanan tertentu dengan sesuai pengaturan ataupun sesuai tekanan tertentu yang kita inginkan. Seperti yang kita inginkan yaitu 24 ataupun 26 bar. Jika tidak dalam rentang tekanan tersebut, maka tidak akan berjalan secara produktif. Lalu tampak pada gambar yang sebelah kanannya dan gambar di tengah, itu merupakan bagian-bagian dari pressure switch. Ada salah satunya set point adjusting nut, itu disebut dengan baut tersebut, ataupun ada pressure port dan juga ada o-ring seal, ada diaphragm. Lalu pada gambar yang sebelah kanan yang paling ujung itu merupakan pressure switch dalam bentuk nyatanya yang digunakan oleh PLTA meninjau. Selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan tersebut dengan maintenance. Itu merupakan kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset ataupun komponen yang kita gunakan dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien. Dalam pemeliharaan ini, adanya keuntungan dari pemeliharaan yang kita lakukan ini, kita dapat salah satu yang sudah tampak jelas yaitu mengurangi biaya pengeluaran. Sudah dibuktikan bahwa jika ada salah satu komponen rusak, kita hanya memperbaiki salah satu komponen yang rusak saja, tidak langsung menggantinya. Lalu, pemeliharaan ini terbagi atas 3. Yang pertama merupakan preventive maintenance, yang kedua corrective maintenance, yang ketiga adalah predictive maintenance. Preventive maintenance ini merupakan perawatan yang digunakan secara pencegahan. Secara pencegahan yang salah satu cara yang melalui preventive maintenance ini adalah dilakukan pengecekan secara berkala. Misalnya kita lakukan pengecekan secara 1 kali seminggu, 2 kali seminggu untuk pengecekan. Salah satu contohnya pada onloader berikut, ya, onloader yang ini. Misalnya, pada saat kita mengecekkan tekanannya pada pressure tank, kita melakukan pengecekan setiap minggu, tekanan itu berada pada 24 ataupun 26 bar. Maka hal tersebut dalam keadaan baik-baik saja, ataupun tidak mengalami kerusakan. Apabila di bawah 24 ataupun di atas 26 bar, maka itu akan mengalami kerusakan. Barulah melalui pemeliharaan yang lainnya. Lalu yang kedua merupakan corrective maintenance. Perawatan ini adalah perawatan dilakukan dengan cara jika salah satu komponen mesin tersebut mengalami kerusakan, kita melakukan pembongkaran dan bagian dari komponen mesin itu kita melakukan penggantian ataupun perbaikan dari salah satu komponen mesin yang kita bongkar tersebut. Lalu yang terakhir adalah predictive maintenance, perawatan prediktif. Prediktif ini merupakan perawatan yang lebih maju dibandingkan preventif dan korektif. Hal ini disebabkan karena prediktif ini hanya dilakukan jikalau adanya kerusakan-kerusakan yang mengalami serius ataupun dalam keadaan berbahaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan dari laporan saya. Pembahasan yang pertama itu merupakan sistem minyak tekan. Tampak pada gambar ini terdapat 6 buah gambar. Yang pertama merupakan something. Kita berawal dari gambar sebelah kiri. Itu merupakan something. Sama dengan sistem minyak tekan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, oli yang berada pada something akan dialirkan menuju ke unloader, lalu menuju ke pressure tank. Lalu dari pressure tank itu juga menggunakan pressure switch, di mana pressure switch ini menggunakan komponen listrik
untuk menggunakan tekanan sesuai kehendak kita ataupun sesuai ke tekanan tertentu. Lalu untuk memompakan dari something ke unloader tersebut, kita menggunakan pompa roda gigi ataupun disebut dengan gear pump. Lalu yang pertama, sistem minyak tekan dari gear pump. Pada gambar yang tampak di sebelah kiri ini merupakan kondisi nyata dari hasil pembongkaran yang kami lakukan. Tampak sambungan gear pump itu seperti gambar berikut. Lalu juga dijelaskan sebelah kanannya bagaimana pompa roda gigi internal dan juga pompa roda gigi eksternal. Di mana gigi internal dan pompa roda gigi eksternal ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagaimana sistem kerja dari gigi internal dan gigi eksternal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menuju ke unloader. Pada unloader ini sebagai katup yang mengatur aliran oli ke pressure tank. Jadi, saat kita melakukan pengecekan di pressure tank, apabila tekanannya kurang ataupun lebih dari 26 bar, kurang dari 24 bar, maka itu membuktikan bahwa terjadinya kerusakan salah satu komponen mesinnya, yaitu pada komponen unloader tersebut. Lalu pada gambar inilah bentuk dari unloader pada peltian meninjau. Lalu pada gambaran tengah itu merupakan sketch dari unloader valve, dan gambar yang sebelah kanannya itu merupakan unloader. Di mana gambar yang dua ini, yang unloader dan unloader, itu sudah saya jelaskan pada teori sebelumnya. Bagaimana air itu masuk dan bagaimana air itu keluar. Oli itu keluar. Ataupun udara tekan. Lalu selanjutnya merupakan pressure switch. Pressure switch ini adalah komponen pneumatik yang dapat menyambung dan memutuskan arus listrik berdasarkan nilai tekanan tertentu sesuai dengan pengaturan ataupun sesuai dengan ketentuan yang kita tetapkan. Pada gambar pertama itu merupakan pressure switch-nya, gambar di tengah merupakan pressure tank ataupun disebut dengan press tank, dan gambar ketiga itu merupakan bagian-bagian dari pressure switch. Perbedaan antara pressure switch dengan pressure tank ini, pressure switch ini lebih mengutamakan komponen pneumatik yang sangat berkaitan dengan kelistrikan. Sedangkan pressure tank tidak tidak sama dengan pressure switch. Lalu prinsip kerja ataupun sistem kerja dari pressure switch ini adalah jika tekanannya 24 bar, maka motor akan berputar lalu akan memompakan oli. Sedangkan jika tekanan di 26 bar, pressure switch ini pompanya tidak akan bergerak dan tidak akan memompakan oli. Jadi kesimpulannya 24 bar itu memompakan, sedangkan 26 bar tidak akan memompa. Dan motornya pun mati. Lalu kerusakan yang terjadi selama saya membahas tentang unloader ini ada 4 buah. Kerusakan yang pertama adalah kekurusan piston ataupun keausan pada piston. Kekurusan piston ini disebabkan karena piston yang bergerak dalam salah satunya piston pada unloader tersebut bergerak secara terus-menerus ataupun secara 24 jam, itu kan adanya gesekan walaupun itu sangat minim. Akan tetapi itu juga akan menyebabkan kekurusan pada piston. Dari kekurusan piston tersebutlah akan menyebabkan kebocoran oli. Maka dari kebocoran oli itu tekanan yang kita butuhkan tidak akan mencapai. Lalu adanya penyumbatan. Penyumbatan ini disebabkan karena oli itu terus bersirkulasi ataupun terus dialirkan. Oli itu akan menyebabkan panas. Panas itu yaitu proses oksidasi. Akibat dari proses oksidasi tersebut ataupun panas, oli tersebut akan menghasilkan kerak-kerak oli yang menempel pada piston tersebut, pada bagian-bagian dinding-dinding komponen tersebut, maka akan mempengaruhi aliran oli lainnya. Maka dari itulah tekanannya juga akan berpengaruh dan akan mengalami mengakibatkan kerusakan. Lalu keausan. Keausan ini sama dengan hal yang pertama, itu kekurusan piston, adanya berkurangnya permukaan dari suatu komponen. Lalu adanya part-part yang rusak ataupun tidak bekerja. Salah satu part-part yang tidak bekerja yang saya temukan ini adalah adanya salah satunya O-ring selnya yang patah ataupun sobek. Hal itu juga lah yang menyebabkan oli-olinya bocor, mengakibatkan terganggunya ke komponen-komponen lain yang seharusnya tidak mengenai oli. Gara-gara O-ringnya ataupun part-part yang rusak tersebut bocor, maka tekanan tersebutlah akan terganggu juga. Jadi inti dari unloader ini supaya dia berfungsi dengan baik,
maka tekanan itu harus dalam rentang 24 bar ataupun 26 bar. Di luar dari itu, maka ataupun onloader tersebut mengalami kerusakan. Lalu, setelah mengalami kerusakan, kita mengetahui kerusakan tersebut, kita lakukanlah pemeliharaan. Pemeliharaan kita yang pertama itu preventif, di mana dilakukan secara visual dan berkala, yaitu dengan maksud kita melihat berapakah tekanan yang berada di pressure tank ataupun pressure switch yang berjalan di kasamting yang dijalankan ataupun onloader yang dijalankan. Jika dalam rentang 24 sampai 26 bar baik, ya udah, berarti itu sudah mengalami tidak mengalami kerusakan. Jika di luar itu mengalami kerusakan, maka dilanjutkan dengan corrective maintenance dengan cara pembersihan pada onloader. Sebelum melakukan pembersihan itu kita lakukan pembongkaran semua onloader tersebut, pengecekan tersebut apakah ada bagian rusak. Jika ada bagian yang rusak, itu harus diganti bagian yang rusak tersebut. Lalu yang kedua, setelah kita mengganti bagian yang sudah rusak tersebut menjadi yang lebih bagus ataupun dengan yang baru, kita melakukan testing ataupun percobaan apakah sudah berfungsi dengan baik ataupun tidak. Jika sudah, maka onloader tersebut sudah bisa dipasang kembali dan sudah digunakan semaksimal mungkin lagi. Dan ketiga itu pemeliharaan mengenai predictive maintenance. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisa. Dalam penggunaan onloader, ketika pressure tank udara dan oli yang tetap adalah udara pada tekanan 24 sampai 26 bar, seperti yang dijelaskan tadi. Jikalau tidak sampai level oli turun, dan kemungkinan onloader memiliki masalah ataupun tidak bekerja. Dan jika onloader tidak bekerja, permasalahannya seperti yang sebelumnya, adanya kehausan, adanya part-part yang rusak ataupun tidak bekerja seperti o-ringnya yang sobek ataupun patah, penyumbatan pada onloader karena olinya menjadi kerak-kerak oli, dan adalah kesalahan pada settingan tekanan pegas. Pegas ini juga karena adanya berfungsi secara terus-menerus 24 jam, maka bisa-bisanya pegas tersebut akan mengalami patah. Dan itu akan mempengaruhi kerja yang lainnya ataupun kerja piston tersebut. Lalu pada gambar yang di kanan itu merupakan bagaimanakah bentuk poros ataupun bagaimana bentuk piston dari yang terdapat pada onloader setelah kita melakukan pembongkaran. Lalu perawatan yang dilakukan setelah kita membongkar onloader tersebut, kita lakukan pergantian pada o-ringnya. Alasan kita ganti karena o-ring yang kita temukan setelah kita melakukan pembongkaran itu, o-ringnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Dibuktikan dengan bentuk o-ringnya yang sudah sobek, permukaan sudah berkurang, sudah mengalami patah, maka o-ring tersebut akan diganti. Di mana o-ring tersebut akan menyebabkan kebocoran dan tidaknya berfungsi secara maksimal. Lalu pada gambar selanjutnya, cara untuk membuka onloader yang terpasang di atas samping tersebut, kita harus membuka flank ataupun sambungan ke onloader tersebut, ke gear pump dan juga ke unloading valve. Untuk melakukan pembongkaran tersebut, kita harus melaksanakan secara bersama-sama. Hal itu dikarenakan karena kita sangat membutuhkan tenaga yang sangat besar. Karena umpamanya semua komponen yang ada di atas samping ini ataupun sistem minyak tekan ini memiliki berat yang sangat tinggi, sangat besar. Maka untuk menjaga keselamatan semuanya, kita membutuhkan saling bekerja sama. Lalu berdasarkan pembongkaran sudah dilakukan terhadap gear pump dan juga unloading valve, terlihat kondisi lubang pada gear pump, yaitu pada gambar yang paling kanan, dan gambaran di tengah merupakan kondisi lubang onloader ke unloading valve. Dan tampak jelas bahwa pada sambungan tersebut sudah adanya terjadi kebocoran, yaitu pada adanya warna oranye tersebut yang sudah mengalami kebocoran, dan itulah yang juga diganti sebelum dipasang onloader yang sudah diperbaiki tadi. Sebelum kita pasang onloader ke gear pump dan juga ke unloading valve. Lalu dilakukan setelah diganti bagian yang oranye tadi, kita melakukan pemasangan ke onloader. Seperti tampak pada gambar yang sebelah kanannya. Kita memasangkan dengan bekerjasama ataupun sama-sama. Selanjutnya, terakhir mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari judul yang saya angkat ini terbagi atas 3. Yang pertama,
Proses pembangkitan listrik pada PLTA meninjau dilakukan dengan memanfaatkan energi potensial dari danau meninjau, kemudian mengubahnya menjadi energi mekanik untuk memutar turbin, lalu membangkitkan generator. Dan kedua, prinsip kerja dari sistem minyak tekan berawal dari santeng yang dipompa oleh gear pump, selanjutnya menuju ke unloader yang digerakkan oleh motornya, lalu menuju ke pressure tank. Yang ketiga, kerusakan yang terjadi pada unloader adanya part-part yang rusak atau tidak bekerja seperti permukaan pistonnya yang sudah tidak halus. Hal itu dikarenakan adanya partikel-partikel yang menempel pada pistonnya dan adanya kerusakan pada o-ringnya. Jadi, inti dari unloader ini, kesimpulan semuanya, unloader itu harus bergerak ataupun dalam kondisi baik dibuktikan dengan tekanan yang tampak pada pressure tank itu adalah 24 sampai 26 bar. Jika di luar rentang tersebut, maka unloader mengalami kerusakan. Hal itu harus diperbaiki. Lalu, perbaikan yang kita lakukan selama kerja praktek terhadap unloader ini, kita menggunakan yang pertama preventive maintenance, dan juga terakhir itu predictive maintenance. Sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai kerja praktik yang sudah saya lakukan sekitar 1 bulanan di PLTA Meninjau. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.